Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Idul Adha yang saya hormati, pagi ini kita mengadakan sholat Idul Adha. Dengan demikian tentunya seragam dimanapun orang yang hidup dengan ilmu Allah berada, mereka melakukan sholat yang sama pada pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Pada kesempatan ini marilah kita bergembira, marilah kita bersenang hati. Kalau pada ayat yang dibaca pada sholat tadi, ujungnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengapresiasi berbagai suroka, berbagai pentolan, berbagai orang-orang pandai yang tentunya memperjuangkan bukan hanya dirinya tetapi juga bangsanya atau manusia di sekelilingnya, tetapi ujungnya kolaps. Tidak berhasil mengantar ke arah hasanah fid dunia. Berbagai tokoh, berbagai orang-orang pandai, beberapa yang diapresiasi oleh Nabi Ibrahim ternyata afala. Yang paling besar saja ternyata afalat. Ujungnya Nabi Ibrahim menyatakan, ya qaumi inni bariun mimma tusyrikun, wahai bangsaku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ikut sertakan. Ikut sertakan selain Allah sebagai pembuat kebijakan, ikut serta itu semua Nabi Ibrahim terlepas. Ujungnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ujungnya Nabi Ibrahim menyatakan, aku mewajahkan wajah kehidupanku menurut ajaran atau menurut kebijakan yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini. Aku bukan bagian dari orang musyrik yang mengikut sertakan kebijakan selain kebijakan Allah dalam hidup ini. Kita menyatakan gembira pada pagi ini oleh karena orang yang menyatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo pada masa sekarang pun masih banyak. Kita melihat masjid banyak di mana-mana, bagus-bagus, jamaahnya berjubel. Tentu mereka juga masing-masing pribadinya menyatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Disinilah kita menyatakan kegembiraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Selanjutnya mereka juga pasti menyatakan la syarika lahu, la syarika lillah, ya. La syarika lahu itu la syarika lillah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dengan pernyataan itu sama dengan orang yang salat menyatakan dia menobatkan Allah sebagai komandan dengan komandonya Quran, yang Allah sebagai komandan tidak punya partner. La syarika lahu wa bidzalika umirtu.
Disinilah kita menyatakan kegembiraan bahwa masing-masing orang yang salat menobatkan Allah sebagai komandan dengan komandonya Quran. Komando positif menjadi amar ma'ruf, komando negatif menjadi nahi mungkar. Disinilah kita menyatakan gembira. Kenapa menyatakan gembira? Sebab bagaimanapun orang itu secara pribadi, kalau dia seorang supir yang membawa penumpang, misalkan 60 personil penumpang, boleh dikatakan di tangan dialah segala perhitungan, mau dibawa ke jurang, mau dibawa jalan cepat, mau lambat, mau mulus ke tempat tujuan, dialah yang pegang kemudi, dialah yang tancap gas dan sebagainya. Seandainya supir itu termasuk orang yang la syarikalahu wa bidzalika umirtu, dia menobatkan Allah sebagai komandan yang tidak ada partnernya, itu semua boleh dikatakan gembira seluruh penumpang sebab dia orang yang bertanggung jawab. Kalau di bis itu ada kernet, kernetnya juga sama menobatkan Allah sebagai komandan yang tidak ada partnernya, sehingga sebagai kernet dia juga senang bekerja sama dengan sopir, sopir juga senang bekerja sama dengan kernet yang berpandangan cukup dewasa. Di sana ada penumpang besar atau kecil, dewasa ataupun anak-anak, semua menyatakan la syarikalahu wa bidzalika umirtu dalam sholat. Berarti dia sudah mematangkan dirinya sebagai manusia yang komandannya Allah. Komandan siapa? Komandan orang yang salat. Masing-masing pribadi komandannya Allah. Oh, penguasaan ilmunya tidak sama, enggak apa-apa. Memang semua juga tidak akan rata pengertian ilmu itu. Besar, banyak, dan sedikitnya ayat tidak akan rata. Tetapi dengan kesadaran itu tentu dari kekurangan ini akan menambah, selalu menambah. Tentunya ingin lebih baik sebagai manusia yang dikomandani oleh Allah, yang komandonya ada dalam Quran. Kemudian pada pagi ini kita juga menyatakan kegembiraan bahwa banyak di antara warga kita yang bersedia melakukan kurban pada insya Allah nanti setelah sholat id. Kemungkinan jumlahnya sekitar belasan untuk daerah kita ini. Kita juga bergembira dalam kaitan dengan layana lawaha luhumuha wala dima'uha walakiyana lahu taqwa minkum. Demikian surat Hajj ayat 23. Layana lawaha tidak akan mencapai Allah. Luhumuha daging-daging kurban. Wala dima'uha darah-darah kurban. Binatang yang disembelih itu menyemburkan darah. Darahnya tidak akan sampai ke Allah. Dagingnya dibagikan. Dagingnya tidak akan sampai ke Allah. Walakiyana lahu taqwa minkum. Tetapi takwa dari kalianlah yang akan sampai ke Allah. Sampai ke fungsi Allah. Sebagai komandan hasanah di dunia. Sebagai pemasti. Yang memastikan kehidupan paling hebat yaitu hasanah fid dunia, yang mengarah ke arah hasanah fil akhirah. Jadi takwa dari kalian, dari si pemberi kurban, berarti memberi dengan bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah sudah anti kepada syayatin, anti kepada asnam. Itulah takwa dari si pemberi. Kemudian si penerima setelah menerima daging bukan cuma memasak, memakan, terus joget-jogetan, terus bergembira, tidak karu-karuan, tetapi juga takwa. Karena dia sudah menerima daging yang dapat dia konsumsi,
menjadi energi untuk patuh dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Si pemberi yang bismillah, si penerima yang alhamdulillah, inilah yang akan menjadikan hidup ini aman damai. Kita sekali lagi menyatakan gembira bahwa saat ini para pemuda di Bandar Harapan sudah mulai ada geliat. Geliat antara lain perbaikan jalan, mengecor jalan yang menuju ke arah kuburan yang kita sebut jalan keadilan. Ya, dari Pancasila yang kelima, jalan keadilan. Ingat pulang ke akhirat, jalan ke kuburan pulang ke akhirat kan. Ingat pulang ke akhirat tidak berarti menjadikan dunia sepi, tetapi malah dia berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada bangsa, sehingga dengan demikian menambah poin bagi dia untuk hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Ini tentu didengar oleh kawan-kawan Bandar Harapan yang alumni yang sekarang sudah berada di berbagai tempat di Indonesia ini atau mungkin juga ada di luar negeri. Mereka melihat perkembangan di Bandar Harapan, jalannya mulai dicor. Tentu mereka juga punya keinginan, saya pun bergembira dan tentu akan menggelontorkan apa yang dia punya ke sini membangun daerah asalnya. Orang-orang sini, katakan aja dulu biarin mereka itu nggak nyumbang, sebab mungkin kawan-kawan kita di sini terbatas kekayaannya, biarin mereka bergembira. Tetapi tentunya satu saat mereka pun juga ada kesediaannya. Itulah kegembiraan kita. Kegembiraan kita dengan berbagai persoalan yang tentunya kalau kita katakan adalah di sini Masjid At-Taqwa yang sudah direnovasi sedemikian rupa untuk membina kepatuhan berbuat dengan ilmu Allah yang telah dipraktekkan oleh para rasul menjadi siratul rasul, menjadi sunnatul rasul. Kenapa siratul rasul? Sunnah itu artinya sirah. Sunnatun sama dengan siratun, artinya perilaku. Coba dilihat di kamus Munawir ya. As-sunnatu sama dengan as-siratu. As-siratu, as-sunnatu berarti perilaku. Kalau anak-anak kita yang berminat untuk berdakwah lebih luas lagi, itu adalah behavior. The behavior of the messenger. Perilaku dari utusan Allah. Nah, jadi dengan demikian maka ilmu Allah yang telah menjelma menjadi perilaku utusan Allah ditiru oleh kita semua, ditiru oleh warga kita semua, sehingga warga kita menjadi orang yang ingin menghiasi dirinya dengan pakaian iman. Libasut taqwa dzalika khair. Tidak ingin mengotori lingkungan Bandar Harapan ini dengan berbagai kelakuan-kelakuan onar. Jagoan menjadi pengacau. Jagoan menjadi pembikin keributan. Tetapi hendaknya berbangga dengan ilmu yang dia kuasai, yang dia hafalkan melalui kegiatan eksplorasi ayat Quran. Ayat Quran dieksplor, ayat Quran dijelajah, ayat Quran diberi kamus, juga eksplorasi pengkamusan, sehingga kita bisa mengartikan Allahu Rabbu kulli syai', Allah pembimbing segala sesuatu,
Kata Robun kita perluas melalui pengkamusan Robba ya Rubbu Robban sampai dengan saya susu siasatan. Asia satu sama dengan al-khittatu sama dengan kebijakan. Jadi Allah adalah pembuat kebijakan. Allah is the policy maker of everything. Allahu Rabbu kulli syai'in. Allah pembuat kebijakan tentang matahari, Allah pembuat kebijakan tentang bulan, Allah pembuat kebijakan tentang rumput, Allah pembuat kebijakan tentang mukmin yang selanjutnya mukmin diantar oleh Allah dan dibela masuk ke dalam jannah, yaitu hasanah fid dunia. Di dunia ini. Oh, bagaimana di akhirat kelak? Di akhirat nanti sama-sama. Nabi Adam sebagai Abul Basar, sebagai manusia pertama saja belum. Nanti sama-sama di akhirat. Itu akan melihat hasil. Akan terjadi di sana, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak akan terliciki, tidak akan dizalimi. Yang jahat, yang merusak kemanusiaan mendapat nar. Tidak bisa dia tolak pinggang lagi. Di dunia bisa tolak pinggang karena memang Allah memberi kesempatan. Begitu setan tidak mau tunduk mendukung sunnah Nabi Adam alaihissalam, maka ujungnya fa'andirni ila Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, wahai pembimbingku, kata iblis, maka berilah aku kesempatan ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkit. Kata Allah, fa innaka minal mundorin, maka kamu adalah bagian yang diberi kesempatan. Untuk apa? Bukan untuk iman, untuk kufur. Berarti ada kesempatan untuk hidup dengan laknatullah. Di dunia masih bisa punya keunggulan. Inna hadza lahuwal fawzul azim limisli hadza falyamalil amilun adzalika khairun nuzulan am syajaratu jakum. Keunggulan bisa diperoleh oleh khairun nuzulan yang menanggapi nur menurut sunnah Rasul, bisa juga oleh syajaratu jakum, yaitu pohon jakum, yaitu dulumat menurut sunnah sayatin, dilahap oleh mereka yang bersikap negatif, menjadi pengacau kemanusiaan, tapi ada untungnya mendapat fauzul azim. Tapi di akhirat jangan harap. Sebab itu sudah masuk ke dalam inna sya'ni akahwal abtar. Di dunia ini pun juga inna sya'ni akahwal abtar. Apabila hasanah di dunia telah muncul, maka yang membenci sunnah Anda dialah yang terputus. Terputus dari mana? Ya dari pemberian Allah. Sebab semua juga Allah yang akan memberi. Allah akan memberi kekuasaan, Allah juga yang akan mencabut. Dengan demikian maka hidup ini serba Allah, tapi serba Allah dengan ajaran ilmunya kuasai, sehingga dengan demikian maka si yogianya berserah diri kepada apa yang Allah tentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dari sinilah maka kita menyatakan kegembiraan selanjutnya tentang adanya orang-orang yang menyatakan ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat. La rakaata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat bagi yang tidak ada al-fatihahnya. Di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladina an'amta alaihim. An'amta, antanya Allah. Pada surat Nisa 69 sudah sering kita kemukakan. Mayuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim.
an'amallahu alaihim. Pada Al-Fatihah an'amta alaihim, antanya Allah, jadi sama saja. Faulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, yang terdiri dari para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan, serta pelaku tepat. Itulah alladzina an'amta alaihim, yang diminta oleh setiap orang yang melakukan salat. Surat Maryam 58 menyatakan, siapa alladzina an'amta alaihim? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, itulah orang-orang yang Allah beri kemantapan ilmiah, minan nabiyina, terdiri dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'nuh, dan dari mereka yang kami bawa beserta Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari yang kami pilih dan kami beri pedoman dan kami pilih. Idza tutla alim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya, apabila ayat-ayat ar-Rahman dibacakan atas mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis. Karena ingin patuh, takut melanggar. Itulah alladzina an'amallahu alaihim. Itulah alladzina an'amta alaihim. Jadi kalau masjid pada penuh, jamaah pada penuh, pasti ada di sana ihdinas siratal mustaqim, pasti ada siratal ladzina an'amta alaihim. Walaupun surat Nisanya tidak dibaca, surat Maryamnya tidak dibaca, tapi tetap itu makna dari Allah. Sehingga dengan demikian maka siratal ladzina an'amta alaihim yang diminta oleh Nabi Muhammad adalah dari Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Adam. Kalau kita yang meminta sekarang, berarti dari Nabi Muhammad walladzina ma'ahu, terus ke Nabi Isa, terus ke Nabi Adam. Itulah yang kita minta. Disinilah maka kita menyatakan syukur, menyatakan gembira, bahwa dengan demikian maka pribadi-pribadi orang pada masa sekarang sudah cukup dewasa dengan pernyataan-pernyataan ilmiah yang ada dalam Quran yang mereka baca oleh masing-masing di setiap sholat. Itulah kegembiraan kita. Sehingga kita tidak merasa hidup ini sendiri. Banyak yang baca iftitah, banyak yang ihdinas siratal mustaqim, banyak yang kurban, banyak yang berbuat baik sesama manusia. Disinilah kegembiraan. Cuman tentunya dari kegembiraan ini kita ingin tingkatkan ke arah pemahaman. Sebab bisa saja ihdinas siratal mustaqim diucapkan oleh anak-anak yang tentunya belum mengalami pendidikan, belum mengerti. Maka dari itu ihdinas siratal mustaqim yang dibaca oleh anak-anak kita hindari ketidakmengertiannya. Kita melangkah ke arah memahami bahwa yang diminta adalah kehidupan para rasul. Kalau yang diminta kehidupan para rasul, maka tidak usah diragukan lagi. Ini orang bukan pengacau. Ini orang bukan pembuat keributan. Ini orang bukan yang jago, tapi orang yang kembali kepada ajaran penciptanya. Disinilah kegembiraan kita harus kita lanjutkan. Supaya rasa gembira kita bukan kegembiraan yang tidak ada ukurannya, tapi satu kegembiraan yang ada ujungnya ke arah kebaikan. Dengan demikian seyogianya kita saling bimbing satu dengan yang lainnya ke arah pemahaman ayat Quran, ke arah eksplorasi ayat Quran. Oh saya masih belum, oh saya masih jauh. Oke, semua juga tidak sama. Tetapi yang tidak bisa itu hendaknya cari dan tanya kepada siapa yang bisa.
Yang bisa kalau ditanya masih belum bisa menjawab, berarti dia juga harus nanya lagi kepada orang yang ada di permukaan bumi ini. Masalahnya kita menemui Nabi Muhammad sudah tidak bisa. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ada. Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Itu semua sudah tidak ada. Tetapi bagaimana ya Allah ini untuk hidup yang benar? Ikutilah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai pembina kesadaran dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya, itulah yang perlu kita pertanyakan. Jadi masih bisakah kita bertemu dengan Rasulullah? Bisa. Studi ilmu Allah, pasti ketemu. Dengan siratul anbiya, dengan siratul rusul, dengan the behavior of the messenger. Kita akan ketemu asal pengkajian murni. Bagaimana ada pengkajian murni tidak murni? Murni dan tidak murni bagaimana orangnya? Ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Masing-masing orang punya hati. Di hatinya itu bila mulus, muluslah seluruh tubuh. Bila hatinya kotor, kotorlah seluruh tubuh. Bila hatinya rusak, rusaklah seluruh tubuh. Dari kemurnian hati, ingin mencapai apa yang diucap, ingin ngerti wajah wajhiyah, ingin ngerti la syarika lahu wa bidzalika umirtu, ingin ngerti ihdinas siratal mustaqim, ingin ngerti siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya, begitu amin jelas yang diminta. Inilah persoalan yang seharusnya jangan jadi susah. Bagaimana caranya supaya jangan jadi susah? Nabi memerintahkan yasiru wala tu'asiru. Bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Bagaimana kalau orang tidak berucap fasih? Tuntun saja. Bagaimana kalau orang tidak bisa menulis rapih? Tuntun saja dengan rasa sayang. Bagaimana orang tidak mengerti berbahasa Indonesia? Ya, kita orang Indonesia, begitu ada ayat, tolong terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga tidak jelas. Apa beda kami dan kita? Tidak ngerti. Nah, ini juga perlu dibimbing. Walaupun kita orang Indonesia, kadang-kadang bahasa Indonesia juga masih keliru. Mana kami, mana kita. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kenapa tidak pakai kita? Ya tidak akan pakai kita lah. Kalau pakai kita ngomongnya dengan orang Indonesia. Kata orang luar negeri, pantas saja kamu memerdekakan untuk kamu sendiri. Tapi begitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maka kami orang Indonesia tidak ngomong ke orang Indonesia. Ngomongnya tuh ke orang India, ngomongnya tuh ke orang Mesir, ngomongnya tuh ke orang Amerika, ngomongnya tuh ke orang yang selain bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Mau mengakui tidak kalian? Begitu. Jadi disinilah kadang-kadang kita ini untuk berbahasa Indonesia antara kami dan kita saja masih tidak paham. Nah, jadi terhadap ini tidak usah kita merasa lebih dari yang lain, tidak usah kita caci maki orang yang tidak bisa, tuntun saja sampai bisa. Dengan demikian, maka kalau kita berbicara awaladin sholihin yad'ulahu, yang tidak ikut terkubur apabila seseorang meninggal, maka coba ini waladin sholihin ini benar-benar diurus, benar-benar dibangun, sehingga dengan demikian mereka cerdas-cerdas. Mereka mengerti apa itu warfa'ni. Warfa'ni itu kata kerja perintah. Angkatlah martabat hidupku, bukan angkatlah aku. Jadi kalau dia berbicara bahasa Inggris, raise
my dignity. Jangan raise me, raise my dignity. Angkatlah martabat hidupku. Nah, jadi dengan demikian maka untuk ini adalah wilayah kita. Satu, untuk paham Al-Quran. Nabi Muhammad sudah tidak ada, para Rasul sudah tidak ada. Tinggal yang ada ini coba saling bantu. Apabila memang tidak bisa, serahkan ke Allah. Kami tidak bisa. Sudah, kalau memang tidak bisa. Nabi Muhammad pun ketika tidak ada way out, larinya ke Hira. Injil sudah dirusak, Taurat sudah dirusak, ilmu yang baru belum turun. Ujungnya Nabi Muhammad pergi ke Hira. Kenapa ke Hira? Ya harus kemana? Harus ke Allah. Allah bukan makhluk. Itu ke Ka'bah. Ka'bah itu cuma simbol dari Allah sebagai komandan. Ini aja mungkin tidak ngerti permasalahan. Nah, jadi disinilah maka Nabi Muhammad lari ke Gua Hira. Dari sanalah, di sana Allah menurunkan ilmu, sebab Allah mengharapkan manusia hidup dengan ilmu Allah. Turunlah malaikat Jibril mengajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang ujungnya jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, disinilah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada masa sekarang ini sebagai manusia yang hidup di dunia di dalam ruang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berada di satu ruang di mana kita diuji. Liyabluwakum, guna dia Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang berlaku ihsan dalam laku perbuatan. Jadi di sini hendaknya berlomba menjadi pelaku ihsan, yaitu pelaku tepat dengan ilmu Allah dalam hidup ini, yang tentunya kerja dia adalah berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada bangsa, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada semua pihak. Dan perbuatan baik itu selalu ditingkatkan oleh studi ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Semoga semua persoalan menjadi mulus. Semoga masa depan kita cerah, yang sudah diawali oleh Bandar Harapan ini di sekitar Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa sudah sedemikian rupa, walaupun tidak bagus betul, tapi tidak memalukan. Kemudian di sampingnya ada jalan yang baru dicor. Ini adalah upaya pemuda-pemuda kita yang menginginkan jalan-jalan di Bandar Harapan rapih. Seandainya mereka yang berada di luar pulang ke sini bawa mobil mengkilap, maka mobil mengkilapnya tidak masuk lumpur. Tentunya semua gembira dengan ini. Gak apa-apa, tidak ikut naik, gak masalah. Tapi yang penting turut bergembira. Sebab kita pun sangat bergembira. Kalau misalkan dari Inggris ada terowongan yang bisa dipakai untuk jalan kendaraan, munculnya di Eropa, kita tidak pernah ke sana, tapi kita turut bergembira. Daripada kita mendengar ada kendaraan yang masuk ke dalam lautan, ujungnya menjadi korban. Nah, jadi ini semua kegembiraan kita. Mudah-mudahan kegembiraan ini juga selalu dikomentari dan ditempel dan dikoreksi oleh ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana wal abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.